Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka taklim guna menghilangkan kebodohan kita, dalam rangka meningkatkan kapasitas ibadah menuju mardhatil jamaah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya banggakan, sebelum kita baca kitab fotokopian yang dipegang, saya baca kitab lain dulu berkaitan dengan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ikut grup KBM silakan dibuka HP-nya. Bacaan dari paling atas, wa qala Umar, halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa qala Umar radhiyallahu anhu, man azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islam. Wa qala Uthman radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida yawma waq'ata badrin wa hunain. Qala al-musannif hadzal kitab wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan telah berkata Sayyidina Umar, semoga Allah meridai keduanya, man azzama, barang siapa yang mengagungkan maulidan nabi, acara peringatan maulid atau kelahiran nabi, faqad ahyal islam, maka dia sungguh telah menghidupkan Islam. Ini dalil athar dari sahabat tentang peringatan maulid. Walaupun sahabat tidak melakukan maulid, tapi memberikan isyarat untuk bikin acara maulid. Di mana bid'ahnya? Yang kedua, khulafaur rasyidin. Wa qala Utsman, dan berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, man anfaqa dirhaman, barang siapa yang menyumbang 1 dirham. Di kita mata uangnya bukan dirham tapi rupiah. Jadi pada Janujar dihitungnya bukan 100.000, bukan 10.000, 1 rupiah. Barang siapa yang menyumbang 1 rupiah, ya ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk pembacaan maulid nabi, berjanjikah simtudurarkah atau saraful anam, faka'annama syahida yauma waqati badrin wa hunain, seakan-akan dia mendapat pahala seperti orang yang mati syahid pada perang Badar dan perang Hunain. Nyumbang cuma 1 rupiah, tapi kan nggak mungkin 1 rupiah ya, yang minimal kita nyumbang 50. Berapa lipat itu pahalanya? Pahala perang syahid di Badar dan Hunain. Mana bid'ahnya? Ini sahabat khulafaur rasyidin yang bilang. Dan yang ketiga, wa qala Aliun, dan telah berkata Imam Ali khalifah yang keempat, karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya, wa radhi anhu, dan meridai beliau. Apa kata Ali? Man azzama maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengagungkan, mensyiarkan peringatan maulid Nabi kita Muhammad, mensyiarkan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju minad dunya illa bil iman, dia tidak akan keluar meninggalkan dunia alias mati kecuali membawa iman. Dalil yang ketiga, peringatan maulid. Mereka tidak bikin maulid, tapi memberikan sinyal untuk umatnya mengadakan peringatan maulid. Kenapa? Karena kecintaan sahabat kepada Kangjeng Rasul. Mana bid'ahnya? Ya, walaupun bid'ah hasanah. Kemudian
Nah sekarang imam kita, guru kita. Wa qala Syafi'i, berkata ulama yang bernama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, man jama'a, barang siapa yang mengumpulkan li maulidin nabi, untuk bikin peringatan maulid, ikhwanan, ngundang, ngumpulin kawan-kawan, handai taulan, tetangga, kerabat, teman kenalan, ngundang, nanti malam datang ya, saya bikin maulid. Baik, insyaallah ketemu lagi, jangan lupa ya, ntar malam maulid di rumah saya ya, datang. Wa hayya alahum ta'aman, dan yang bikin maulid tadi emang udah ngumpulin duit untuk menyiapkan makanan konsumsi buat yang datang nanti, konsumsi. Wa amil ihsanan, dan juga mengerjakan hal-hal yang baik, udah bikin maulid, ngundang, ngasih makan yang hadir, kemudian berbuat baik, dia sambutan. Selaku tuan rumah, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon dibukakan pintu maaf bila terdapat kekurangan dalam jamuan dan tempatnya. Begitu. Itu berbuat baik tuh sama yang hadir, enak yang hadir dengarnya. Udah nyediain, ya memberikan jaminan, menyediakan tempat dan juga makan, tapi dia minta dimaafkan atas kekurangannya. Orang yang hadir senang semuanya. Apa ganjarannya? Ba'athahullahu yaumal qiyamati ma'as-siddiqin. Nanti dia akan dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang yang jujur, siddiq, was-syuhada, dan orang-orang yang mati syahid, was-sholihin, dan juga orang yang soleh. Tuh teman-temannya tuh, orang syahid, orang yang soleh. Wa yakunu fi jannatin na'im, dan dia berada di surga na'im yang nikmat luar biasa. Surga ibu-ibu airnya ada 4 macam. Yang pertama, di surga mengalir airnya air madu, kemudian air susu, air arak atau khamar tapi tidak memabukkan. Yang keempat, air yang tawar, bening, tapi tidak seperti air yang di samping kita, beda, beningnya bukan main, dan putih dan tidak ada lumutnya, nggak ada kotorannya, bersih, langsung diminum, awet kita muda sepanjang masa. Tuh orang yang mengadakan maulid, demikian ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Sari As-Syaqti, berkata ulama yang bernama Sari As-Syaqti, man qasada mawdi'an yaqra'u fihi maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuju ke suatu tempat acara, ada orang datang ke tempat acara itu, yaqra'u fihi maulidan nabi, yang mana pada acara itu dibacakan acara-acara yaitu tentang sejarah Nabi, maksudnya acara maulid Nabi. Kita datang ke tempat acara maulid Nabi. Apa kata beliau? Faqad a'ta raudatan min fil jannati, maka dia u'tiya raudatun fil jannati, sungguh dia telah diberikan satu taman di surga nanti. Kenapa begitu? Li'annahu ma qasada dzalikal wad'a, karena dia datang ke tempat tersebut illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, karena di hatinya ada kecintaan. Orang nggak mungkin mau datang ke tempat maulid kalau tidak ada rasa cinta. Tanggal 14 di sini ya, bikin maulid, datang, niatin, nanti datang kita disediakan taman di surga karena niat kita cinta kepada Rasul. Kecuali ada urusan emergensi, nafkah, lagi di luar kota, lain lagi. Kalau lagi di regensi, ngapain nggak datang maulid? Kalau nggak ada barengan, datang, ramaikan, siarkan Masjid Al-Mukhlisin pada tanggal 14 acara peringatan maulid. Akan dibangunkan satu taman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi telah bersabda,
man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia nanti bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir maulid karena cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul, dia akan menjadi temanku di surga. Datang peringatan maulid. Mana bid'ahnya? Kok Ustaz dalilnya bukan dalil hadis, athar sahabat? Kan khalifah yang 4 itu sudah dijamin masuk surga. Jaminan itu waktu masih hidup mereka sudah turun kabar dari Rasul, termasuk asratul minal mubasysyirin bil jannah. Ada 10 orang sahabat yang memang dapat kabar masih hidupnya sudah dikabarkan yaitu penghuni surga. Di antaranya khalifah yang 4 ini. Abdurrahman bin Auf termasuk, Zubair bin Awam, 10 semuanya yang ada tuh. Masih hidupnya aja sudah dapat kabar, dapat stempel ahli surga. Begitu turun sabda dari Rasul, maka mereka tambah nangis. Ibadahnya yang biasa 300 rakaat malam-malam, ada yang nambah 400, 500 tahajudnya. Kalau kita alhamdulillah ya 0 tahajudnya. Tapi beda, ada orang yang ditakdirkan memang untuk mutola'ah ilmu, paling tahajudnya sekedar 2 rakaat. Ada lagi orang yang memang ada kemampuan tahajud banyakin sampai 10 sampai 20. Masing-masing punya nasib dan bagiannya. Sebab kalau orang yang berilmu dia tahajud sampai 20 rakaat, kapan mutola'ahnya? Begitu. Dipentingkan juga sama umat. Masing-masing punya bagian-bagiannya. Insya Allah saya yakin jamaah di sini rata-rata tahajudnya 20 rakaat insya Allah. Kalau saya cuma 2 rakaat, itu jarang-jarang. Kalau antum pasti hampir tiap malam. Ya, 20 rakaat rata-rata insya Allah. Nah, itu dia. Coba kalau kita dapat kabar, boy ente ahli surga, udah besok nggak sholat lagi dah. Begitu. Sahabat yang 10 tadi dapat kabar ahli surga, tambah takut, tambah nangis, dan tambah lagi ibadahnya. Begitu. Baik, kita lanjut. Kemudian atirillahumma qabrahul karim, muliakanlah dan harumkanlah kuburan baginda Rasul yang mulia, bi'arfin syadin min salati wa taslim, dengan aroma semerbak wangian daripada salawat dan salam. Wa baraza ay kharaja sallallahu alaihi wasallam, tatkala keluar janin Rasul yang mulia, min batni ummihi, dari perut ibunya yang mulia Siti Aminah, lahir maksudnya nih. Begitu berojol Kangjeng Rasul lahir ke alam dunia, wadi'an yadaihi, dia itu udah meletakkan kedua tangannya, ay kafaihi, telapak tangannya ke tanah, mansurataini, dalam kondisi terbuka begini nih, alal ardi, diletakkan ke atas bumi begini, ba'da wad'i rukbataihi, setelah dia meletakkan 2 lututnya. Aneh nih, baik, luar biasa yang mulia, lahir jatuhin lutut, baru kedua telapak tangan. Kalau kita kan tidur begitu ya, celentang. Rasul enggak, lahirnya pas keluar jatuhin lutut dulu, baru kedua telapak tangan. Begitu. Wahwa ba'da uku'ihi, setelah dia menjatuhkan ala yadis syifa, yaitu tangannya yang mengandung obat, fayakunu awalan, maka mula-mula waqa'a ala yadaiha, yang dia pegang, summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu waqa'a ala rukbataihi, kayak orang mau sujud, dengkul, baru kedua telapak tangan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat, wa fi riwayat Ibnu Mas'udin, wa fi riwayat Sa'd bin Muhammad bin Umar, dan dalam riwayat Sa'ad bin Umar, Muhammad bin Umar al-Islami, thumma
waqa'a janiyan ala rukbataihi, kemudian dia meletakkan ya ujung-ujung tangannya itu di atas lututnya, mu'tamidan 'alal ardi, sambil dia tekan tanah ke bumi, yadaihi, kedua telapak tangannya tadi. Thumma akhadha qabdatan min turabin, kemudian dia mulai menggenggam tangannya itu di atas tanah. Wa ruwiya, dan diriwayatkan annahu huwi sajidan, dia mau sujud. Berarti Nabi lahir dalam keadaan kondisi sujud. Di mana ada manusia yang lahir sujud? Cuman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rafi'an ra'sahu, setelah itu dia mengangkat kepalanya ila sama'il aliyah, ke atas langit yang tinggi. Habis begini langsung bangun ngadah ke atas langit. Begitu. Syakhisan bi basarihi, dia memberikan isyarat dengan kedua kelopak matanya, ilaiha, ke atas langit. Mumian, memberikan isyarat bidzalika raf'i, dengan keadaan tadi akan ketinggian, ay rafa ra'sahu, dengan dia mengangkat kepada kepalanya, ila sudadihi, akan bakal jadi pemimpin. Jadi Nabi lahir dalam kondisi sujud, kemudian bangun langsung semacam duduk iftiros, matanya lihat ke atas langit. Kemuliaan Kangjeng Rasul. Makanya kita diperintahkan untuk cinta, sebagaimana sabda Nabi, addibu auladakum ala thalathi khisalin, ajarkan anak-anakmu atas 3 macam perkara. Pertama, hubbi nabiyikum, ajarkan cinta pada Rasul. Ini hampir mendekati wajib cinta nih. Ya walaupun diperintahkannya bukan wajib, sunnah muakkadah, tapi mendekati wajib. Setelah itu lagi, wa hubbi ahli baitihi, dan cintai keluarga Nabi. Siapa? Anak keturunan Nabi dari Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Ada perintahnya. Jadi kita cinta, disuruh cinta kepada habaib, itu perintah sabda Nabi. Kalau ada orang benci dengan habaib, bohong kalau dia ngaku cinta kepada Nabi. Ya, jadi setelah cinta Nabi yang pertama, yang kedua hubbi ahli baiti, cintailah keluargaku, anak keturunanku. Di antaranya marga mereka Al-Haddad, Al-Habsyi, Al-Attas, ya. Terus Asgar, banyak. Nanti pun di Al-Mukhlisin akan hadir Habib juga. Silakan Ustaz Fauzin Ustaz Adik dari BCL. Begitu. Dan nanti pun di tanggal 14 kita mengundang penceramahnya Habib juga ya. Apa marganya? Al-Habsyi. Yaitu kita ada perintah itu, hubbi nabikum, cintai nabimu. Yang kedua, hubbi ahli baiti, dan cintai keluarga Nabi, para habaib. Wa hubbi wa qiraatil Quran, dan ajarkan yang ketiga, baca Al-Quran. Barang siapa yang mengajarkan baca Quran dengan cara dilihat Qurannya, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa yang telah lalu si orang tua yang ngajarin tadi. Barang siapa yang mengajarkan Quran dengan hafalan, tahfiz, maka Allah akan angkat derajat yang mengajar tadi. Keutamaan bagi orang-orang yang membaca Quran. Pahalanya bukan 1 alif lam mim, 1 bukan, tapi alif 10, lam 10, mim 10, berarti alif lam mim berapa pahala itu? 30. 1 huruf diganti 10 kebajikan. Barang siapa baca Quran dalam kondisi sholat, diri bacanya dia, maka mendapatkan kebajikan 100 lipat. Kalau dia baca Quran dalam sholat cuman posisi duduk, dapatnya berapa? 50. Dan barang siapa baca Quran di luar sholat dalam keadaan wudhu, pahalanya 25.
Kalau baca Quran dihafal tanpa wudu 10 kali lipat. Jadi yang afdal baca Quran lagi sholat dan sholatnya berdiri kondisi sehat, 100 kelipatan ganjaran buat orang yang membaca tersebut. Demikian daripada Imam Ali radhiyallahu anhu. Baik, kita mulai pindah ke kitab fotokopian. Kesimpulannya, jadi perintah cinta Nabi ada, perintah cinta keluarga ada. Orang sekarang masalah nasab diutak pada Rasul. Tadi hadisnya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau ditransfer ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah, kul, Allah berfirman kepada Muhammad, hai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu memang cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, Rasul nunjuk ke dirinya, ikutin saya. Jadi orang bilang cinta Allah tapi ingkar sunnah, dusta namanya. Cinta Allah, ikutin sunnah Rasul. Begitu. Yuhibbukumullah, maka kalau kamu ikuti aku, kata Rasulullah, Allah akan cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni dosa-dosa kamu. Suratnya tugas Ustadz Thohir, cari tuh surat apaan, ayatnya Ustadz Ali Ahmudi, cari ayatnya, silahkan. Saya hanya bacain aja tadi ya. Suratnya Ustadz Thohir, surat apakah itu, dan ayat berapanya Ustadz Ali Ahmudi akhirat. Baik, kita mulai. Yang fotokopian Pak Adek dapat loh, Pak Fauzi. Ya. Yang stabilo warna oranye. Yang pertama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tabrani man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu baina ainaihi bara'atan minan nifaqi wa bara'atan minan nari wa askanahu yaumal qiyamati ma'asyuhada'i. Hadis yang pertama dari Imam Tabrani, man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang bersolawat, apa bacaannya? Sallallahu ala Nabi Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, boleh bebas manapun baca salawat. Wahidatan, baca satu kali salawat, sallallahu alaihi asran, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maknanya Allah akan memberikan ampun kepada dia sebanyak 10 kali. Begitu. Jadi kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla alaihi asran, kata Kanjeng Rasul, dan barang siapa yang bersalat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi mi'atan, Allah akan bersalat kepadanya 100 kali, kelipatan 10. Wa man shalla alayya mi'atan, dan barang siapa yang sholawat kepadaku 100 kali, 1 diganti 10, 10 diganti berapa tadi? 100. Dan kalau 100, kataballahu lahu baina ainaihi, Allah akan tulis, Allah akan stempel di antara kedua matanya, dahi ini ditulis, enggak kelihatan sama kita, bara'atan minan nifaq, terbebas daripada sifat munafik. Munafik itu kadang-kadang depan kita baik, senyum-senyum, di belakang ya jebek. Munafik tuh. Oh, di depan itu ente emang bagus, cakep, belakang siapa dia? Beda mimik mukanya. Kalau ketemu gitu udah asal kenal, say hello aja. Jauhin tapi jangan benci. Tetap kita berkomunikasi dengan manusia gitu. Ada yang begitu,
ya gitu. Termasuk orang hasud, cukup kenal dan cukup baik tapi jangan dekat. Bahaya, sifat hasud bisa nempel ke kita hadirin sekalian. Kemudian kita lanjut, wa bara'atan minan nar, di samping bebas daripada sifat nifaq juga bebas daripada api neraka. Wa askanahu yaumal qiyamati, dan dia akan ditempatkan di hari kiamat bersama asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Hadis yang pertama. Pindah ke yang stabilo kedua, oren. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banu abi asimin ala ukhbirukum bi abkhalin nasi, qalu bala ya Rasulullah, qala man dzukirtu indahu falam yusalli alayya falidzalika abkhalun nas. Dan dari Ibnu Abi Asim, Nabi bersabda, maukah kalian aku kasih tahu bi abkhalun nas, dengan sepelit-pelitnya orang, manusia yang paling pelit siapa? Qalu, sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, ya kami mau dikasih tahu tentang siapakah orang yang paling pelit. Qala, Nabi menjawab, man dzukirtu indahu, orang-orang yang tatkala disebutkan namaku Muhammad, falam yusalli alayya, maka dia tidak berselawat, enggak bilang sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, dibacain baginda Nabi kita Muhammad, diam aja. Itu orang yang pelit, kata Kangjeng Rasul. Ya, fadzalika abkhalun nas, itulah orang yang terpelit di alam dunia. Kalau kita tahu kan ada orang termiskin di dunia, siapa? Maggie Z lagunya. Nah, orang yang terpelit di dunia adalah siapa? Orang yang enggak mau bersolawat kepada Kangjeng Rasul. Pindah stabilo yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun tahta zillir rahmani azza wa jalla yauma la dhilla illa dhilluh. Qila man hum ya Rasulullah, qala man farraja an makrubin min ummati. Dan yang berikutnya telah diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun tahta zillir rahman." Ada 3 golongan manusia yang berada di bawah naungan Allah, diaubin, diteduhin, teduhan Allah azza wa jalla yang maha mulia dan maha tinggi. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari tidak ada teduhan, tidak ada payung kecuali teduhan atau payung Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena matahari sejengkal di atas kepala kita. Betapa dahsyatnya. Sekarang saja ribuan kilometer jarak matahari kita rasakan panas luar biasa. Sampai-sampai Pak Wali menginstruksikan ngerjain sholat istisqa. Al-Muhsin sudah belum? Belum. Nah, minggu ini agendakan istisqa. Ustadz Ali kapan ada kosongnya nih? Anda siap bantu. Antum menjadi khatib, ada imamnya. Iya, tolong diagendakan Pak Haji Rudi ya. Kita istisqa. Ada bagusnya gitu. Ya, minggu ini nih kita koordinasi dengan Pak DKM. Insyaallah yang khatibnya Ustadz Ali nanti. Saya imamnya. Baik, kita lanjut. Kemudian 3 golongan yang akan mendapat teduhan di hari yang tidak ada teduhan kecuali illa zilluh, teduhannya Allah, payungnya Allah. Qila, para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, pertama, man farraja an makrubin min ummati, orang-orang yang membantu melapangkan kesulitan daripada umatku.
orang yang membantu kesulitan tetangganya, saudaranya, temannya, handai taulannya. Begitu, bantu. Makanya orang yang banyak jasanya, orang yang sering membantu, itu akan dikenang sepanjang dia udah pulang ke rahmatullah. Almarhum Haji Amanuddin bin Haji Harudin, orang siapa kamu? Wah, kita merasa kehilangan ya, ada teman kita yang luar biasa. Kenapa? Kebaikan beliau dalam bersedekah dan membantu, memberikan pinjaman, ngasih cuma-cuma, mengkaper ini, mengkaper itu. Orang merasakan semuanya. Orang yang udah meninggal, asal ketemu cerita dia, oh dia orangnya begini, kebaikan yang ada. Adem di kuburan tidur, orang cerita yang baik-baik, adem. Kita apa yang bisa kita persiapkan untuk kematian kita, biar kita diceritakan yang baik-baiknya. Begitu. Satu, ya bantu saudara. Makanya orang-orang yang berlimpah harta, di sana ada hak orang fakir miskin, keluarkan zakatnya. Dan jangan cuma zakat doang, bantu sedekah dan juga bantu orang yang membutuhkan pinjaman kalau ada tapinya. Kalau nggak ada, apa yang mau dipinjemin, begitu kan? Dan minjem disunahkan dalam seumur hidup sekali, Pak Jadujar. Sunnah minjem, ngutang maksudnya. Cuman jangan sering-sering menggelin orang, jangan sering-sering. Yang kedua, wa man ahya sunnati, dan yang kedua, barang siapa yang menghidupkan sunnahku. Sunnahnya apa itu? Habis maghrib jangan setel TV, patur. Maghrib jangan setel TV. Sunnah Rasul, ya. Dan jangan juga anaknya biasain tuh sunnah Rasul, hidupkan. Paling tidak kalau nggak baca Quran udah adem, nggak ada suara TV, matiin. Tuh sunnah Rasul. Apalagi sunnah Rasul, yaitu hari tanggal 1 bulan Muharram. Ramein sunnah itu diperintahkan. Cuman kenyataannya lebih rame 1 Muharram apa 1 Januari? Januari. Lagian kalau Januari kadang-kadang timbul kesenjangan sosial. Kalau yang mampu ngerayainnya bakarnya ayam kampung lagi, yang ada tebelan dompetnya tuh. Begitu dompet cekak, ikan emas dah tuh bakarnya. Yang nggak punya duit cukup bakar sampah deh, yang penting ada asapnya begitu. Coba kalau tanggal 1 Muharram nggak ada perbedaan, megang obor semuanya, resep kita liatin, lestarikan. Itu bid'ah tuh. Tapi bagus gak? Bagus. Kenapa? Menyambut datangnya tahun baru Islam. Mau pakai obor gimana kek terserah. Cuman kan karena di kita nggak boleh petasan ya. Kalau memang nggak dibolehkan ya jangan. Kalau boleh aja pakai petasan biar aja itu jeger. Wah siar begitu. Apa tuh? Tahun baru Islam begitu. Terus apalagi sunnah Rasul banyak diantaranya sholat taraweh. Cuman kadang-kadang kan buat kaum ibu kalau hari pertama orangnya belum datang jam 4 sejadah udah ada di masjid. Sunnahnya bagus sih, cuman orang belakang datangnya mentek-tekan tempat. Yang ketiga, wa man aktsara sholata alayya, orang yang banyak baca sholawat kepadaku, itulah yang orang akan mendapatkan naungan. Di antaranya bikin maulid. Dengan maulid kita pasti bersolawat gak? Bersolawat. Di BCL kapan? Ustaz Adek? Tanggal 21. Nah, saya ngundang sekalian. Insya Allah malam minggu besok di Blok M. Ya. Ya. Di mana? Di Blok M kan bedrock sama di sini. Jadi di reschedule aja. Iya boleh di reschedule karena banter sama ini ya. Pas. Enggak. Minggu depan tahun kan? Oh bareng dengan masjid. Berarti diundur ya. Minggu depannya gitu. Tapi benterlan tempat lain. Jangan dulu deh tuh. Belakangan nanti. Belum bisa. Ya belum bisa belum bisa. Bentrok dengan Masjid Al Mukhlisin. Jangan. Saya terhadir sini. Baik kita lanjut.
Kemudian apalagi hadis yang dikatakan Rasul, qala man shalla alayya, barang siapa yang membacakan salawat padaku fi kitabin, dia tulis tuh bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tulis di kitab, di buku, lam tazalil malaikatu yastaghfiruna lahu, malaikat selalu memintakan ampun buat dia, madama ismi fi dzalikal kitabi, selama namaku ada di kitab tersebut, dalam buku tersebut. Baca lagi, bismillahirrahmanirrahim. Wa rawal yatama an Zainil Abidina annahu qala alamatu ahli sunnati kathratu salati ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Yatama meriwayatkan dari Zain Abidin bahwasanya berkata Zain Abidin cucu Rasulullah, tanda-tanda orang yang megang sunnah Rasul adalah kathratus sholati, banyak berselawat, ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara Ibnu Jauzi, dan Ibnu Jauzi telah menyebutkan fi Salwatil Ahzan, dalam kitabnya Salwatil Ahzan, anna Adam alaihi salamu, bahwasanya Nabi Adam alaihi salam lamma ramal qurba min Hawa, begitu dia seradang-seredeng ngedeketin Siti Hawa. Mari Hawa, Siti Hawa pas diciptakan Nabi Adam maranin, ada magnet tuh perempuan. Jadi wajar kalau laki-laki yang datengin perempuan. Zaman sekarang terbalik, anak perawan nyamperin perjaka, jelek ya, rendah, jatuh, omelin. Kalau perjaka nyatronin perempuan cakep, emang pantes tuh. Siapa? Si Anu datang ke perempuan tuh, ya biarin, ya cuman jaga-jaga jarak juga, kan pantes. Coba kalau yang perempuan mari laki-laki, nggak sedep liatnya, jadi bahan omongan. Ini pun Nabi Adam waktu Siti Hawa selesai diciptakan sempurna, langsung ada magnetnya yang deketin Hawa, Nabi Adam nyamperin, laki nyamperin perempuan, bukan perempuan nyamperin laki-laki. Nih contohnya, begitu Nabi Adam deketin Hawa, talabat minhul mahra, Siti Hawa minta mahar, mas kawin, ya mahar tuh. Faqala, Nabi Adam seraya bertanya kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, madza u'tiha, saya mesti ngasih apa nih? Siti Hawa minta mahar, begitu, apa yang mesti berikan? Qala, Allah menjawab, ya Adamu, wahai Adam, salli ala Sofi Muhammadin, kamu bersalawat saja kepada orang terbersih sedunia, yaitu Nabi Muhammad. Berapa kali? Isrina marratan, sebanyak 20 kali. Fafa'ala, Nabi Adam bersalawat 20 kali, langsung sah. Qabil tuh, saya terima. Jadi dah suami istri. Maharnya sholawat kepada Nabi. Nabi Muhammad udah ada belum waktu itu? Belum ada. Tapi sholawatnya dibacakan kepada Kangjeng Rasul. Begitu, fa'ala, dikerjakan. Langsung turun ya ke bawahnya. 1, 2, 3, 4. Dah. Wa fi syarafil Mustafa. Ada nggak tuh? Turun 4 baris ke bawah. Tuh 2, 3, 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi syarafil Mustafa li Abi Sa'idin anna Aisyata radhiyallahu anha kanat takhitu syai'an fi waqti sahri fadallatil ibratu. Dan dalam kitab Syarafil Mustafa, apa artinya? Kemuliaan Kangjeng Nabi kita Muhammad. Nama kitabnya Syarafil Mustafa. Li Abi Sa'id, karangan Abu Sa'id. Apa di dalam kitab tersebut? Anna Aisyata, bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha
semoga meridainya, kanat takhitu, suatu ketika Aisyah menjahit syai'an, sesuatu, mungkin baju, ya mungkin sarung Kangjeng Rasul, fi waqti sahri, di waktu sahur, berarti sebelum subuh. Fadallatil ibratu, tahu-tahu jatuh jarumnya tuh bawah, ya. Wa tafi'asyuraju, lampu mati, habis minyaknya. Dulu kan pakai minyak dulu mah. Lampu apa itu yang dulu? Lampu tempel, teplok bahasa kitanya, pakai minyak tanah. Kalau pagi-pagi bangun kita pasti tuh hitam di hidung, ya. Pas hilang, mati lampu tadi, mati colennya. Fadakhala 'alaihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lagi mati lampu, jarum jatuh hilang, Nabi masuk ke kamar Siti Aisyah. Fa'adha al-baita, maka cahaya Kangjeng Rasul menerangi kamar tersebut, bidau'ihi sallallahu alaihi wasallam, dengan pancaran cahaya dari tubuh Nabi. Terang itu kamar, terang lagi. Faqalat, Siti Aisyah berkata, ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah, alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, wailun liman la yarani, kecelakaanlah bagi orang yang enggak bisa melihat aku. Qalat, Siti Aisyah bertanya, wa man la yaraka, emang siapa ya Rasul orang yang tidak bisa melihat kamu? Qala, Nabi menjawab, al-bakhil, orang yang pelit. Qalat, Aisyah nanya lagi, wa manil bakhil, siapa orang yang pelit? Qala, Rasul menjawab, alladzi la yusalli alayya, orang yang enggak mau salawat kepadaku, idza sami'a bismi, kalau dia dengar namaku. Jadi kalau kita bilang Nabi Muhammad, diam aja, pelit nih orang nih, pelit, ya. Sebagaimana Kangjeng Nabi kita Muhammad, diam aja, baca sallallahu alaihi wasallam, sallallahu, biasain begitu, ya. Baik, pindah fotokopiannya halaman 64. Bismillahirrahmanirrahim. Stabil yang pertama, wara'at imra'atun waladaha ba'da mautihi yu'adzabu fahazinat lidzalika wa bakat summa ra'at ba'da dzalika wa huwa fin nuri war rahmati. Baik, kita artikan. Wara'at imra'atun, seorang perempuan, seorang ibu bermimpi melihat waladaha, anaknya dalam mimpi, ba'da mautihi, setelah meninggal anaknya, yu'adzabu, diimpiin lagi diseksa dalam kubur. Fahazinat, sedih ibu nih, lagi diketokin pakai martil, lidzalika, karena melihat kondisi anaknya lagi dipukul-pukul sama malaikat. Wabakat, nangis, gak terasa tuh, lagi tidur. Kemudian minggu depannya, thumma ra'at ba'da dzalika, minggu depannya dia lihat lagi, dia ngimpi lagi. Setelah itu, wa huwa fin nuri war rahmati, beda kondisinya, anaknya sudah tidak diseksa lagi, bahkan fin nuri, bercahaya kuburannya, war rahmati, dan ada kasih sayang Allah, tenang, senyum tuh anak tuh. Fas'alathu, ibunya nanya, andalika, tentang hal keadaannya yang sudah berubah. Faqala, anak itu memberikan keterangan, begini mama, marra rajulun bil maqbarati, suatu ketika seorang laki-laki lewat pekuburan, pemakaman umum. Fasalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang lewat kuburan tadi bersolawat kepada Kangjeng Rasul, wa ahda sawabaha, dan kemudian menghadiahkan pahalanya,
lil amwat, buat ahli kubur sini. Fahasala nasibi al maghfirata, aku pun mendapatkan ampunan gara-gara orang yang lewat. Untung ada yang lewat, kalau nggak ada ya diseksa terus. Makanya dibacakan kan bacaan kita kedua itu Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Quran sampai buat kuburan. Wa ma sabbahna min qauli subhanallah wa ma halalna min qauli la ilaha illallah wa ma sallaina ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilah nuhdiha wa nuqaddimuha, kami hadiahkan, kami berikan ila ahli kubur, sebutin namanya sampai itu. Bahkan kalau kita lewat kuburan sunnah minimal baca Al-Fatihah, Qul hu, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu Allahumma ausil thawaba ma qara'tu min suratil Fatihah wal Ikhlas wal Mu'awwidhataini ila arwahi fi hadal maqabir, sampai kepada mereka. Nggak percaya pulang duluan, pas dan laporan deh bener Ustaz Boy, nyampe pahalanya. Kalau nggak percaya, itulah dia keutamaan Kangjeng Rasul. Kali ini kajian kita tematik hidup kitab Fiqhul Wadi. Nah, karena sudah jam 6:15 kurang seperempat, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tambah cinta kita kepada Rasul. Cinta kepada Rasul bohong kalau dia benci sama keluarga Rasul. Cinta Rasul dusta kalau dia benci sama habaib dan sama syarifah. Dan kan enggak lurus semuanya di dunia ini. Ada kita temuin Habib ceramah bagus ngajar, ada juga yang masih mabuk. Jangan memarahkan Habib begitu, jangan. Ntar ketulah kena keluarga kita. Deketin, Bib ente lain, darah ente, datu ente siapa, nasihatin jangan begini Bib, nggak bagus. Jangan dibenci, ya. Angkat dan bimbing biar dia tidak terjerumus. Ada kebencian sama juru Rasul, 3 syaratnya. Kalau nggak munafik, orang itu lahir dari hasil zina atau lahir tatkala istrinya lagi haid disetubuhin jadi anak, itu penyebab orang benci, ya, atau hasud sama habaib. Kalau orang yang normal bersih nggak ada rasa benci sama habaib. Begitu. Kenapa? Hubbi nabiyikum, kata Rasul, ajarkan cinta nabimu, wa hubbi ahli baiti, Nabi yang bilang, dan ajarkan cinta kepada keluarga Nabi, kepada keluargaku. Bukan kata ulama, Nabi yang bilang suruh cinta kepada keluarga, anak, keturunan dan cucu-cucunya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasul dan cinta kepada keluarga Ahlul Bait sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ni wadaraji ya Rasulullah salamun ya Rafi ashani wadaraji